Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang merupakan saya, Faisal Rahman Mustafa, Fani Maulani, Yolo Girsang, Gaya John, dan Mifak, serta Faizal Rizky dari kelas 3 TK 421 akan menjelaskan mengenai proyek 3 kami, yaitu layan EOIP Tunnel. Nah, di sini sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu EOIP Tunnel dan latar belakang kami menggunakan ini dan tujuan dari EOIP Tunnel itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan EOIP Tunnel adalah protokol yang membuat sebuah Ethernet tunnel antara dua router yang di atas koneksi IP. Nah, yang dimana interface EOIP itu muncul sebagai interface Ethernet ketika fungsi bridging dari router diaktifkan semua, lalu lintas akan dijembatani sama seperti jika ada di mana interface fisik dan kabel antara dua router dengan bridge yang diaktifkan. Nah, di sini kita lihat sebelumnya latar belakang kami untuk membuat ini adalah untuk memberi kemudahan, pertama untuk mengurangi biaya yang terlalu banyak untuk membangun suatu penambahan fisik suatu jaringan atau mungkin kabel atau mungkin sesuatu yang lain. Dari sini jaringan khusus bisa dibuat melalui EOIP tunnel ini sendiri. Nah, tujuannya adalah memberikan kemudahan pada suatu kedua jaringan yang dimana ingin berhubung tapi memiliki sifatnya itu adalah khusus untuk mereka sendiri, yang dimana mereka tetap terhubung internet tetapi tidak membuat jalur secara pribadi, tapi dia melalui jalur yang ada di internet tapi hanya khusus untuk mereka. Nah, ini akan saya contohkan. Umpamanya adalah seperti ini. Dari 3 ini biasanya EOIP tunnel itu adalah suatu yang dibayangkan seperti ini. Seperti ini begitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi mereka itu dibayangkan adalah internet yang mereka terhubung, tapi mereka ingin menggunakan jaringan mereka pribadi gitu. Nah, dari sini mereka tidak perlu yang dimana ibarat garis ini adalah seperti mungkin mungkin kabel yang harus dipasang dulu secara fisik, tapi mereka bisa langsung menggunakan yang namanya EOIP tunnel itu sendiri. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan langsung ke router satunya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana EOIP tunnelnya. Di sini akan saya pertama kita langsung ke mikrotik terlebih dahulu, yaitu ini adalah router 1 itu bisa. Nah, di sini pertama kita harus lakukan, ini sudah masuk ke router 1. Pertama ya seperti biasa kita menggunakan Ethernet 1 dan 2, Ethernet 3 untuk menghubung ke inbox, tapi kita menggunakan MAC address, jadi tidak perlu harus menggunakan IP address. Nah, di sini kita tahu ada 331 adalah untuk mengarah ke routernya. Di sini adalah 192.168.12.1 adalah untuk kliennya. Nah, begini
Setelah ini kita lanjutkan untuk men-setting karena kita akan melakukan EOIP tunnel, maka selanjutnya kita harus ke bagian interface melakukan setting EOIP tunnel. Di bagian EOIP tunnel ini ada pilihan untuk ditambah, klik plus, lalu muncul seperti ini. Nah, pastikan kita isi dengan default saja terlebih dahulu karena kebutuhan kita hanya sesuai dengan default ini, jadi tidak perlu kita tambah-tambah atau kurang-kurangkan. Mungkin ketika teman-teman ingin khususon ketika seperti ini, remote ini adalah untuk mungkin teman-teman ingin meremote langsung khusus melalui network atau mungkin laptop dengan IP scan, nah itu bisa. Oke, selanjutnya setelah berhasil mengaktifkan EOIP tunnel, kita lakukan bridge. Nah, di bridge ini kita membuat seperti biasa bahasanya bridge, klik plus, lalu setting secara default saja karena kebutuhan kita sesuai dengan apa yang tertulis di default ini. Karena di sini kita akan nge-bridge dua Ethernet, yaitu adalah EOIP tunnel itu sendiri yang jadi jalur dan penghubungnya, yaitu maksudnya ada targetnya adalah Ethernet 2 itu sendiri, yang dimana EOIP tunnel ini akan diibaratkan seperti ini. Untuk kedua PC ini mereka dapat jalur khusus, dan dari jalur khusus ini mereka terhubung dari EOIP tunnel yang di bridge ini. Begitu. Oke. Soalnya jangan lupa karena kita ini konsepnya adalah mereka terhubung dengan internet. Mungkin kita ibaratkan 3 routernya dari internet, dan dari internet itu sendiri kita pastikan tentunya kita untuk lebih karena simpulan kita routing statik saja karena kebetulan tidak terlalu kompleks, maka kita lihat kita route ke 5050 dan network melalui jalur 33.2 yang di sini. Sama juga dari kita routing ke sini, sekalian kita routing ke bagian klien ini. Nah, ini itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya setelah kita route, maka karena kita nggak perlu itu ya IP DHCP, jadi bisa nanti kliennya mendapatkan IP melalui kita tambah sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat ke router 2, router yang di sini. Oke, kita pause. Oke, ini sudah kita sambungkan seperti biasa. Oke, ini kita lihat sudah terhubung. Selanjutnya kita buka Winbox kita seperti biasa yang tadi. Kita buka Winbox-nya. Kita tunggu sebentar, ketika MAC address muncul maka kita akan pakai itu. Oke, ini sudah muncul router 2-nya. Oke, kita masuk saja. Oke, kita tunggu sedang login. Oke, seperti biasa. Kalau di sini sih pengaturan hanya penghubung. Jadi pastikan hanya di bagian IP dan IP address yang kita tahu bahasanya Ethernet 1 sebagai penghubung, yang kita tahu juga jadi ad hoc atau gateway dari routing yang tadi dari router 1. Terus juga ada 50 ini ada penghubung ke router 3. Nah, ini kita setting routingnya seperti biasa, tapi route. Nah, di sini kita tahu biasanya ada dua
routing ini dimana mengarah ke klien router 1 dan router 3 20.0 dengan gateway tentunya karena penghubungnya adalah sini maka ini menjadi jalur pembuka yaitu 33.1 33.1. Nah kalau misalkan ke klien 40 ya router 3 berarti membuka dari 50.2 ini gitu. Oke saja itu untuk router 2. Lanjut kita ke router 3. Oke kita hapus. Selanjutnya kita pindah kabelnya ke hubungan bagian sini. Kita tunggu. Oke ini udah muncul. Selanjutnya bagian kita tahu IP address. Di sini kita juga 50 ini penghubung ke sini ini untuk klien. Nah selanjutnya langsung saja kita akan lihat cara pembuatan LIP tunnelnya yaitu di bagian LIP tunnel di klik interface klik plus aja seperti biasa kita setting secara default. Nah di sini karena kebutuhan default ini sesuai dengan kita. Nah selanjutnya kita bridge. Kenapa masih di bridge? Karena kita tahu bahwasanya klien kita harus menyesuaikan dengan jalurnya dalam artian maksudnya mana saja nih yang kita mau buat jalur khusus. Tentunya klien-klien tersebut harus kita masukkan di port bridge ini. Dan pembuatan bridge-nya seperti biasa klik plus dan juga pastikan ya kita setting secara default saja karena kebutuhan default ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasanya kita perlu routing karena di sini untuk penghubung antara ketiga router ini. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya yang di routing ada sekitar 2 yaitu adalah 20 adalah untuk klien mengarah ke sini dengan gateway tentunya adalah kita masuk melalui 50.1 itu. Dan juga ada mengarah ke 30 dan juga tentunya sama gateway-nya sini. Oke, selanjutnya itu saja. Oke, kita langsung testing ke bagian klien. Kita konsol. Kita tunggu. Oke, PC 4 adalah PC ke router 1. Kita tambah ya IP dengan sintak Oke, kita tunggu dulu coba biasanya lagi loading. Salah ada. Oke. Oke. Ya. Selanjutnya ke ini PC router 3. Nah, oke untuk mencobanya kita biasa ping klien ke klien, ping ke router, ping ke router. Oke. Karena ini PC ke 1, ketika 2 klien ke sebelah. Silakan coba mengoping ke berhasil.
Oh ini sudah berhasil ke router 1. Kita coba lagi. Berhasil ke klien, hanya ke router. Berhasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kesimpulannya bahasanya WiFi tunnel ini memberikan kemudahan tanpa kita harus membuat jalur secara fisikal dan mengeluarkan dana yang berlebih. Kita hanya perlu mengaktifkan WiFi tunnel, dan di sini adalah penghubung atau bisa dibilang virtual skema atau bisa prototipe dari WiFi tunnel sendiri, yang dimana WiFi tunnel ini menghubungkan dengan jalur pribadi seperti ini. Oke, itu saja dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya untuk telah memberikan kesempatan kami dan memberikan kami kesempatan untuk belajar di administrasi jaringan. Kami undur diri dan mohon maaf atas selama perkuliahan saya pribadi dan kami kelompok. Untuk mohon maaf atas sebesar-besarnya kepada Pak kepada dosen. Untuk mohon maaf kiranya kami banyak sekali kurangnya dan salahnya, mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Pak Devi yang telah memberikan kesempatan untuk belajar. Terima kasih Pak. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.